Salam semesta. Ya, ketemu lagi di video kesekian kalinya untuk ramalan Shio 2024 ya. Kali ini untuk Shio kambing ya. Bagaimana keadaan Shio kambing di tahun 2024? Baik keuangan, jodoh maupun kesehatan. Namun sebelum Mas Ong melanjutkan, sebaiknya bagi yang belum melakukan subscribe atau yang baru saja berkunjung dan ketemu dengan channel Mas Ong, silakan silakan subscribe dan tekan juga tombol like, share, dan komen ya ketika menonton video ini sebagai dukungan untuk Master Ong ya. Itu sangat penting, serta juga nyalakan tombol notifikasi sehingga nanti kalau ada video baru dari Master Ong bisa dikasih tahu oleh YouTube ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ya untuk membahas Shio kambing dari segi keuangan. Bagaimana nih keuangan Shio kambing? Shio kambing juga termasuk Shio yang mengalami ciong di tahun 2024 ya. Tapi jangan takut, ciong itu hanyalah sebuah peringatan, sebuah kewaspadaan buat kita. Jadi seharusnya orang yang ciong itu harus lebih waspada, ya itu akan menjadi kebaikan buat kita justru ya. Itu harus sikap yang harus kita ambil sebenarnya, bukan dengan ketakutan yang berlebihan dan sebagainya. Dan Mas Ong ingatkan bahwa ramalan ini sifatnya adalah general, sifatnya adalah umum. Jadi tidak berlaku untuk semua orang ya, hanya mungkin sebagian atau sebagiannya pas gitu, sebagiannya tidak. Oleh karena itu kalau ingin lebih tepat memang konsultasi secara langsung dengan Mas Ong ya. Sekarang kita lanjut dengan bagian keuangan. Oke, keuangan untuk sahabat Mas Ong yang bersio kambing memang agak sedikit mengalami stagnan di tahun depan ya. Karena ada persoalan-persoalan terutama mereka yang berusaha ya, berwirausaha atau berbisnis. Itu ada beberapa kendala-kendala yang terjadi di dalam bisnis ya. Jadi ada masalah lama yang muncul, misalnya masalah kerugian lama yang masih istilahnya itu menggerogoti perusahaan. Jadi pemasaran beberapa produk yang mengalami kemunduran ya, sehingga membebani cost, membebani keuangan perusahaan, itu masih menjadi kendala. Kemudian juga mungkin dari karyawan ada permasalahan ya, kalau misalnya punya pabrik, dari karyawan pabrik itu juga ada persoalan-persoalan, misalnya menuntut kenaikan gaji dan sebagainya yang makin menekan keuangan dari perusahaan, padahal keuangan perusahaan sendiri juga sedang mengalami masalah ya. Nah, oleh karena itu sikap untuk menyerah atau misalnya putus asa bukanlah sikap yang terbaik ya, karena memang kondisi daripada keadaan usaha itu terjadi karena akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin ada beberapa produk atau beberapa bidang usaha yang banyak masalah tapi tidak terselesaikan sehingga masih berkelanjutan di tahun depan. Dan itu membuat stagnan daripada usaha sahabat Mas Ong yang bersio kambing ya. Dan puncak masalah ini bisa terjadi di antara bulan Mei atau juga di bulan Agustus ya. Misalnya puncak dari masalah keuangan ini, yaitu bermacam-macam, bisa juga misalnya penurunan omzet yang signifikan ya, atau tuntutan yang berlebihan dari karyawan dan sebagainya, itu membuat perusahaan juga mengalami satu guncangan gitu ya. Sedangkan bagi sahabat Mas Ong yang bekerja dengan orang lain ya, itu sebaiknya juga harus berhemat, banyak istilahnya nyimpan ya, jangan menggunakan uang yang berlebihan, terutama untuk hal-hal yang tidak produktif gitu ya, yang tidak baik gitu ya, konsumtif saja ya, sebaiknya dikurangi ya, karena bisa saja dalam keadaan hoki yang kurang ya, keuangan perusahaan juga bisa mempengaruhi kita yang sedang bekerja di perusahaan tersebut ya. Jadi itu juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan asal-asal kemudian sedikit-sedikit kita boros dan sebagainya. Dan juga Mas Ong juga menyarankan untuk tidak pindah kerja atau mengambil risiko dengan pindah kerja ya. Sebaiknya tidak dilakukan di tahun depan, karena bisa saja malah di tempat kerja yang baru tidak sebagus di tempat kerja yang lama, atau bahkan mungkin gagal gitu ya. Malah mungkin di perusahaan yang baru kamunya mengalami kegagalan sehingga di PHK ya. Jadi sebaiknya jangan pindah kerja di tahun depan, fokus saja pada pekerjaan yang ada ya. Jadi istilahnya itu jangan bermain api di tahun depan untuk usaha maupun di pekerjaan kita sebagai wirausaha maupun seorang karyawan. Lakukan saja apa yang istilahnya
apa yang sudah ada gitu ya. Jangan terlalu bermain api ya, jangan terlalu bermain api sehingga nanti itu akan menjadi satu pukulan, satu masalah yang besar di bidang keuangan untuk kita ya, karena memang sio kambing tahun depan bukanlah kondisi yang terbaik dalam hal rezeki ya. Oleh karena itu Mas Ong sarankan sebaiknya ya menahan diri ya. Kalau misalnya sekarang punya usaha ya, sebaiknya tidak membuka cabang yang terlalu banyak ya, fokus saja pada yang sudah ada. Mungkin 1-2 cabang sudah cukup, tapi fokus di sana, kemudian kembangkan dengan lebih baik, lakukan inovasi produk ya, kembangkan produk-produk baru sehingga itu bisa menghasilkan cuan buat kita daripada terlalu banyak cabang akhirnya membebani perusahaan ya. Kemudian juga selesaikan masalah yang sudah ada yang sejak yang lama ya. Harus berani ngambil keputusan. Mungkin selama ini ragu-ragu mengambil keputusan, ambil keputusan yang cepat. Semakin lebih cepat diputuskan semakin bagus ya. Demikian juga kalau misalnya karyawan tadi Mas Ong sarankan ya berhemat dan sebagainya, itu sangat penting ya. Kalaupun nanti ada istilahnya bonus, ada insentif dari perusahaan, sebaiknya disimpan ya, sebaiknya ditabungkan atau digunakan untuk investasi, bukan untuk konsumtif, misalnya beli barang-barang yang sebenarnya tidak perlu ya. Itu saran dari Mas Ong untuk menghindari ciong di tahun depan, sebaiknya seperti itu. Oke, dan juga tentu saja banyak berdoa dan beramal. Oke, sekarang kita lanjut ke hal jodoh buat sio kambing di tahun 2024. Sio kambing tahun 2024 kalau yang sedang pacaran ya harap berhati-hati, ada kemungkinan kamu jomblo lagi ya. Jadi jangan terlalu keras kepala ya, karena sebenarnya kadang-kadang persoalan itu simple, tapi karena sifat kita yang keras kepala, tidak mau mendengarkan pasangan, sehingga terjadilah keributan yang tidak perlu yang akhirnya berujung pada putusnya sebuah hubungan ya. Jadi sahabat Mas Ong yang bersio kambing yang sudah punya pacar harap berhati-hati, tahun depan bisa ada istilahnya masalah dalam hubungan kalian kalau kaliannya tidak mau berbijaksana ya, tidak bijaksana lah istilahnya ya. Coba jangan sekali-kali semua dituruti perasaan, tetapi gunakan logika. Oke, misalnya di bulan Juni, kemudian di bulan September, 2 bulan ini harus hati-hati karena energi untuk ketidakharmonisan di 2 bulan ini sangat besar. Oleh karena itu hati-hati buat yang sudah pacaran ya. Dan juga mungkin ada sebagian yang akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya tunangan, dan mungkin juga ada yang melakukan pernikahan ya, bisa saja ya. Tetapi sekali lagi jaga sikap, jaga perasaan ya, dan saling memahami sehingga tidak menjadi satu hal yang membuat semua rencana yang sudah disusun menjadi berantakan, karena ada kemungkinan untuk terjadi berantakan itu sangat besar ya. Nah, kemudian di sini juga memang kita boleh punya prinsip, tetapi jangan terlalu kaku ya, karena diri prinsip kita belum tentu paling benar ya, sehingga kalau kita terlalu kaku maka akan terjadi keributan dengan pasangan Anda ya. Dan bagi yang masih sendiri ya, kemungkinan sio kambing tahun depan mendapatkan jodoh itu sangat besar ya. Mungkin akan mengakhiri masa lajangnya itu sangat besar, dan juga ada yang mengalami pernikahan. Jadi bervariasi sekali sebenarnya masalah jodoh daripada sio kambing ya. Jadi ada yang bermasalah di masa pacaran ya, ada juga yang mendapatkan satu jodoh-jodoh bagi yang masih sendiri, dan juga yang di keluarga ya, itu juga harus hati-hati yang di keluarga ya. Jaga keharmonisan keluarga, jangan terlalu kaku, jangan terlalu mau menang sendiri, jangan terlalu ego, tapi coba dengarkan pasangan Anda ya, sehingga tidak terjadi cekcok yang akhirnya berakhir dengan ketidakharmonisan, bahkan yang paling parah adalah berakhirnya sebuah hubungan ya. Itu bisa terjadi di tahun depan buat sio kambing. Jadi bijaksanalah. Oke, demikian ya, kita akan lanjut ke masalah kesehatan. Ya, masalah kesehatan buat sahabat Mas Ong yang bersio kambing juga harus benar-benar dijaga ya, dan menjadi prioritas di tahun depan ya. Jadi
ada kemungkinan mengalami duka ya, mengalami duka baik diri sendiri maupun keluarga, itu harus sangat dijaga. Kesehatan harus menjadi konsen yang luar biasa untuk sahabat Mas Ong yang bersio kambing di tahun 2024 ya, harus sangat diperhatikan, harus sangat dirawat, harus sangat dijaga ya, kalau tidak akan mengalami kedukaan ya. Ada puncak kerawanan kesehatan seperti di bulan April, kemudian di bulan Agustus. Kedua bulan ini harus dijaga karena bisa ada satu problem kesehatan yang cukup besar yang menyebabkan kita harus dirawat di rumah sakit, dan ada juga kerabat yang mengalami duka ya, mengalami duka mungkin karena memang usia tua atau memang kena penyakit tertentu yang akhirnya menyebabkan berita duka ya. Jadi harus diperhatikan buat sahabat Mas Ong yang bersio kambing tahun depan ya, kesehatan harus jadi hal yang paling utama dibanding keuangan sebenarnya ya. Jadi harus sangat dijaga, dipupuk ya, dan jadi prioritas untuk tahun depan di 2024, terutama misalnya di bagian jantung ya dan ginjal. Dua wilayah ini harus sangat diperhatikan ya. Jadi kalau yang punya riwayat jantung apalagi itu harus sangat-sangat diperhatikan ya, karena ada kerawanan yang luar biasa di sana ya. Coba rajin cek darah ya, mungkin juga cek kolesterol dan sebagainya ya, karena ada kerawanan kesehatan yang sangat besar di wilayah jantung dan juga ginjal ya. Harus sangat diperhatikan, apalagi kalau sudah punya riwayat sakit ya, itu juga sangat diperhatikan ya. Jadi ini hanyalah sebagai warning ya. Jadi Mas Ong bukan buat menakut-nakuti sahabat Mas Ong yang bersio kambing tahun 2024, tapi sebagai kewaspadaan sekali lagi ya. Jadi dengan adanya ciong itu membuat kita lebih tidak lengah, membuat kita lebih memperhatikan diri kita baik di sektor keuangan, jodoh maupun di kesehatan ya, sehingga kita tidak mengalami satu masalah yang besar di tahun depan 2024. Memang 2024 adalah tahun naga ya, bagi sebagian sio itu bisa sangat jaya, dan bagi sebagian sio itu bisa menjadi satu kendala yang sangat besar. Oleh karena itu, kalau sahabat Mas Ong ada yang ingin konsultasi dengan lebih jelas, lebih tepat, lebih mantap dengan Mas Ong, silakan hubungi Mas Ong di Instagram, ya. Kemudian kita bisa jadwalkan ya, bagaimana mengatasi ciong, bagaimana kita mencari solusi dan sebagainya. Oke ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam harmoni, salam cuan, salam sehat. Bye-bye.